Yeah. 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 Lanjut ya, sekarang kita masuk. Sekarang kita masuk ke ini ya, ke arus laut dalam ya. Nah, di arus laut dalam ini tadi sudah jelasin arus permukaan ya. Arus permukaan itu di permukaan, dan kalau arus laut dalam itu berada di arus laut dalam, di dalam gitu. Nah, ini faktor pengaruhnya gitu ya. Ada di salinitas dan juga suhu. Salinitas dan suhu. Salinitas itu kadar garam yang dikandung, kalau suhu itu ya suhu. Nah, di sini dilihat deh. Lihat suhu tinggi sama dengan densitas suhu tinggi sama dengan densitas rendah. Berarti kalau suhu tinggi itu berarti densitasnya rendah karena tekanan di suhu tinggi itu rendah kan. Makanya massa air tadi mengambang seperti yang ada ditanyakan tadi kan. Massa airnya mengambang gitu. Nah, kalau yang di suhu yang di salinitas tinggi, ini ya salinitas plus otomatis densitas tinggi. Nah, massa air lautnya tenggelam gitu. Nah, kalau untuk arus permukaan ini dibagi lebih, untuk melihat arus laut dalam tuh melihatnya dua ya. Pertama tuh kita melihat dari apa tuh? Dari suhunya, ya pertama suhu dan juga dari salinitas. Nah, sekarang saya ingin tanya yang ini. Peta yang ini nih. Yang saya tunjuk pakai kursor ini. Menurut kalian ini peta yang ini melihat dari suhu atau dari salinitas? Ayo. Salinitas. Siapa yang jawab namanya? Fajri. Alasannya apa? Alasannya kenapa? Ya, jadi langsung saja ya, mungkin untuk memperhemat waktu ya. Jadi kalau peta yang ini itu harus peta yang ini nih, itu dia untuk peta salinitas. Peta suhu, salah, peta termometer. Kenapa suhu? Lihat di sini. Yang merahnya di daerah Indonesia, di daerah ekuator, kesininya dingin. Lihat, ungu semakin rendah. Berarti ini itu dari temperatur. Nah, kalau yang di sini lihat di ekuator enggak apa tuh merah-merah amat. Nah, di sini justru yang merahnya di tempat-tempat yang ketutup-tutup gini nah. Nah, ketutup-tutup gini. Itu nah. Nah, ini petanya peta tergolong ke peta salinitas. Jadi yang ini termometer, yang ini salinitas. Itu. Ini ya. Nah, kenapa di sini lebih merah nih? Jadi kalau yang seperti saya jelasin di awal ya, kalau salinitas itu dia lebih tinggi di tempat-tempat yang lebih tertutup nih, kayak ini lebih tertutup. Yang lebih terhubung dengan laut lain itu lebih dikit. Makanya di sini lebih tinggi. Di sini lebih tinggi. Begitu. Dia kalau yang di sini kan suhu, berarti dari intensitas matahari yang masuk. Berarti di yang intensitas matahari yang masuk itu lebih tinggi di ekuator. Makanya di sini lebih kuning, lebih merah. Kalau di sini nih berdasarkan salinitas, berdasarkan salinitas di situ, penguapan di situ, kadar air laut yang masuk di situ, begitu. Lalu kita ini apa? Lalu kita masuk misalnya ke agak cepat aja ya karena materinya masih agak banyak. Beda perhitungan beda warna. Sama beda kertas juga. Lanjut. Nah, ini sirkulasi arus laut, sirkulasi laut dalam ya, di sini. Bisa lanjut ini. Oke. Nah, di sini sirkulasi laut dalam ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, kalian pernah nggak saya tanya dengar istilah upwelling sama downwelling? Pernah nggak? Enggak, Kak, enggak. Enggak. Oke. Jadi upwelling itu boleh dicatat. Upwelling itu adalah air dari laut dalam naik ke permukaan. Nah, itu upwelling. Kalau downwelling, air yang dari permukaan tadi turun ke laut dalam. Nah, dari panah ini kan, kalau kalian lihat yang upwelling yang mana? Kan ada nama lautnya di situ kan? Sama dari arah panah. Yang upwelling yang mana? Ayo, salah gak apa-apa kok. Kan belajar. Atlantik. Yang lain gimana? Yang upwelling yang mana? Ya, jadi langsung aja. Jadi upwelling itu dari ini ya, yang Indian sampai Pasifik. Kenapa yang ini? Lihat panahnya, dia dari bawah naik ke atas gini. Maksudnya itu dari arus laut dingin kan? Kita tahu kalau arus laut yang dingin itu kan berada di dalam kan, laut dalam kan. Nah, permukaan kan otomatis airnya lebih hangat. Nah,
Jadi dari dalam naik ke atas. Nah, ini upwelling. Sama yang di sini, naik upwelling. Nah, yang di sini downwelling. Jadi ini upwelling, ini downwelling. Karena dari yang arus panas ini turun ke bawah. Turun nih ke bawah dasar nih. Nah, ini upwelling dan downwelling ya. Tuh. Jadi yang di sini tadi dia menyebarkan dari yang upwelling ini tadi dia sama seperti menyebarkan nutrien, nah nutrien gitu. Nah, yang sini tadi dari ini tadi menyebarkan suhu hangat sini sama sekaligus menyalurkan oksigen ke dasar laut ini. Jadi laut masih bisa hidup karena ada oksigen begitu. Lanjut. Nah, ini NADW, ini lebih ke ini anomali di laut, ini North Atlantic Deep Water ya ini. Ini kayak lapisan-lapisan Atlantik gitu ya ini ya. Jadi kayak air di Atlantik ini kayak berkelas-kelas gitu. Ada yang tenggelamnya segini, ada yang segini, gini, ada yang segini gitu. Ini bisa dilewatin aja mungkin. Nah, ini yang saya jelasin tadi. Upwelling, downwelling. Ini upwelling, ini downwelling ini. Nah, yang lagi terancam sekarang di sini, di downwelling. Terancam di downwelling ini. Ada yang tahu nggak kenapa terancam? Ada yang tahu nggak ini kenapa di sini airnya apa tuh di sini lagi bermasalah? Jadi gini, sekarang kan pemanasan global. Kalian tahu kan pemanasan global kan? Tahu nggak? Tahu ya. Kalau pemanasan global anak geografi harus tahu ya. Nah, di pemanasan global ini kan es yang di sini mencair nih. Es di sini mencair kan. Nah, jadi harusnya yang arus panas di sini bergerak ke arus dingin turun ke bawah, jadi downwelling. Karena di sini airnya menghangat gara-gara dimasukin oleh es, menghangat ya otomatis air yang harusnya tadi turun jadi malah ngestak gak mau turun. Nah, ini berbahaya. Ini berbahaya kalau downwelling ini mati karena bisa jadi oksigen di dalam laut ini jadi terganggu, dan juga otomatis kalau downwelling ini mati, yang upwelling di sini juga bisa mati karena yang downwelling cuma satu di sini. Kalau upwelling dua, yang ini mati yang ini masih hidup begitu. Nah, ini Arlindo ya, arus lintas Indonesia. Ini Arlindo dari Pasifik kan dari sini. Makanya di sini banyak transport migrasi ikan ya, banyak banget ini migrasi ikan dari sini. Nah, ini Arlindo. Makanya daerah sini banyak pengalengan ikan kan, kayak di sini Selat Alas, Selat Bali, Selat Lombok ini. Karena banyak ikan yang lewat gitu. Ini yang ini laut ini laut Lombok, laut Ombay, laut Timor, laut Livamatola gini kan. Nah, ini upwelling dan downwelling ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ini Ekman Transport yang saya jelaskan tadi ya, terkait materi Ekman Transportnya tadi. Di sini lihat ini arah angin kan. Nah, upwelling dan downwelling. Nah, catat ya oleh kalian, catat upwelling itu cirinya apabila angin arus lautnya menjauhi daratan. Ini contohnya nah. Ini arus lautnya ke sini nih. Otomatis yang dari dalam naik. Jadi gini, naik. Itu ciri upwelling. Kalau ciri downwelling kebalik. Arus laut mendekati daratan. Dengan arus laut mendekati daratan otomatis turun dong. Nah, jadi gini. Nah, jadi gini. Itu perbedaan upwelling sama downwelling. Kalau upwelling ini tadi seperti yang saya bilangin nutrien naik banyak ikan, kalau downwelling ini turun. Jadi makanya nelayan tuh lebih banyak nangkep di saat upwelling. Makanya nelayan tuh gitu-gitu juga mereka tahu cuaca dan laut di sekitarnya gitu. Mereka tahu kapan yang cocok untuk untuk lagi memancing sama yang cocok enggak untuk memancing gitu. Karena mereka tahu kondisinya ikan lagi ada atau enggak, karena pengaruh geografi ini. Jadi geografi itu penting, bukan cuma untuk dari ini aja, tapi ke sehari-hari gitu juga banyak dinilai dari geografi juga gitu. Wahana legendanya terserah kita kan ya? Atau itu tergantung? Nah nih. Ini kan dari daratan nih menjauh. Ini gambarnya agak salah. Ini salah ya panahnya ya. Ini harusnya panahnya di sini. Panahnya di sini. Salah taruh ini. Salah taruh. Tapi lihat di sini. Jadi ada perbedaan. Jadi daerah Jawa Selatan itu kalau lagi angin timur justru upwelling, banyak ikan di sini. Justru kalau lagi monsoon barat arus laut tadi sini, justru ikannya turun jadi downwelling gitu. Nah, ini nggak berlaku dengan utara. Jadi kalau yang di sini utara ya, yang di Pantura ini, kalau lagi angin monsoon timur dia justru downwelling. Kan gini nih. Angin ke sini kan mendekati daratan dong. Nah, kalau yang di sini dari monsoon timur dia geraknya gini. Anginnya kan gerak gini. Nah, otomatis lautnya ke sini. Lautnya ke sini. Nah, jadi upwelling. Jadi beda ya.
beda letak daratan saja itu beda arusnya gitu. Jadi nggak bisa sama gitu. Jadi nggak karena di sini upwelling, yang di sini juga upwelling enggak gitu. Karena beda arah lautnya gitu. Arah laut sama itunya beda. Nah, sekarang kita masuk gelombang. Yuk, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini tuh gajian mana yang lagi Ada yang mau bertanya dulu nggak? Sebelum masuk tadi? Tadi materi kan udah agak banyak kan? Satunya gimana sih? Sok, ada yang mau nanya nggak? Sok. Gak ada yang mau nanya. Baik, kalau gak ada yang mau nanya, saya lanjutkan ya. Itu tolong teman-teman yang kalau ada yang tidur bangunin ya. Cuci muka dulu, suruh kalau ada yang tidur ya. Terus sekarang masuk ke definisi gelombang ya. Ini gelombang menurut Garrison. Gelombang adalah objek besar yang bergerak atau ayunan air yang bergerak sepanjang permukaan laut. Sekarang saya tanya ke kalian. Kalau arus laut tadi kan airnya gerak benar tuh, pindah. Kalau gelombang ini pindah nggak airnya? Ayo. Berpindah atau tidak? Tidak. Ya, tidak berpindah ya. Melainkan yang berpindah itu cuman energinya saja. Hanya energinya, tapi gelombangnya tidak berpindah. Apa tuh? Airnya tidak berpindah. Jadi cuman kayak naik turun gitu. Jadi gelombang itu dicirikan dengan adanya elevasi maksimum atau puncak sama elevasi minimum atau lembah begitu. Nah, ini di sini ada panjang gelombang. Nah, ini bahasa Inggris ya. Kalau kita ke panjang gelombang ini adalah panjang dari titik terpuncak ke titik terpuncak itu berapa gitu. Jadi panjang puncak gelombang ke puncak gelombang lagi itu berapa gitu. Terus ada height. Height ini ya tinggi, dari lembah ke puncak itu berapa tingginya. Dari sini set ke sini berapa tingginya. Lalu ada crest. Crest itu bukit. Bukan bukit sih, puncak gelombang ya. Kalau trough ini lembah. Nah, di sini ada yang wave period. Time it takes a wave crest to travel one wavelength. Jadi kalau wave itu waktu yang dibutuhkan dari gelombang tuh untuk waktu yang dibutuhkan dari sini ke sini itu berapa? Nah, dari sini berapa? Nah, kalau wave number of crest. Jadi dalam waktu frekuensi itu berapa sih? Sekali ini berapa gitu? Bisa dapat berapa gitu? Sekali gelombang ini naik turunnya bisa dapat berapa gitu? Per waktu. Jadi kayak dalam waktu misalnya dalam waktu 2 menit nih, berapa kali naik turun? Nah, itu dihitung frekuensinya. Dari naik ke naik lagi tuh dihitung 1. Jadi dari naik ke 1 dari naik ke naik dihitung 1. Jadi bukan dari sini dihitung 1, ini 2 bukan, tapi dari sini ke sini 1. Di sini lagi 2, nah gitu. Nah, kalau wave speed tuh kecepatan gelombangnya. Jadi dia gelombangnya lambat gini. Atau cepet gitu gelombangnya. Nah, itu. Nah, ini gelombang laut ini lebih ke kebumian ya. Ini jujur lebih ke kebumian. Ini nggak usah dipelajarin banget, saya lewatin saja. Nah, ini klasifikasi gelombang ya. Jadi gelombang itu bermulai dari riak. Kalian pernah nggak kalau ke sungai itu lihat kayak ada kayak gelombang kayak air gerak-gerak gitu? Pernah nggak? Pernah. Nah, iya. Nah, atau di laut gitu kan kayak airnya gini kan airnya kan gini gitu. Pernah kan? Nah, itu contoh riak. Itu masih riak. Nah, nanti ini di sini ada periodenya. Berarti periodenya waktunya butuh waktu 0,2 detik. Panjang gelombangnya berapa senti gitu. Nah, ini nggak perlu dijelasin amat ya, tapi hafalin ya. Banyak-banyak menghafal ya. Berbanyak hafalan sama literasi. Nah, ini penyebab terjadinya gelombang. Yang pertama sage lah bacanya sage ya. Sage adalah gelombang yang saling berlawanan. Arah pada perairan tertutup dengan satu titik. Nah, gini nah. Nah, gini. Nah, ini sage. Jadi ketemu yang sini, yang ini ketemu sini, jadi gelombang itu. Nah, lalu ada angin. Jelas ya, angin tuh penyebab, pokoknya semua yang ada di permukaan laut itu faktor pengaruhnya angin. Dari angin semuanya, asalnya itu rata-rata dari angin. Nah, di sini penyebab utama gelombang itu adalah angin. Fetch itu adalah wilayah yang tertiup angin. Nah, fetch dari sini sampai sini itu fetch. Jadi dari sini wilayah yang tertiup angin. Angin bergerak sini. Nah, itu dinamakan fetch. Lebar jarak angin bertiup. Maksudnya itu wilayah yang terkena angin. Nah, ini fetch di sini angin fetch ini. Jadi kan dari sini kan micro ripple jadi riak-riak, besar-besar dari gini akhirnya jadi tsunami gitu. Enggak sampai tsunami ya. Kadang-kadang kalau tsunami terus mah susah. Terus lalu ada di sini gelombang internal. Nah, gelombang internal di sini perbedaan kepadatan vertikal pada posisi yang berdampingan dan saling berinteraksi. Lalu ada badai. Pokoknya banyak ini tinggal dibaca ya. Ada badai. Siklon. Nah, siklon ini surge ya, storm surge itu
kalau siklon tuh terjadinya di daerah apa tuh daerah yang hangat ya, laut yang hangat. Tetapi pernah nggak kalian dengar siklon terjadi di Indonesia? Pernah nggak kalian buka berita terjadi siklon di Indonesia gitu? Pernah nggak? Pernah. Oh pernah gitu? Pernah aku bilang, iya. Enggak, saya mah enggak. Enggak ya. Siklon atau kalau puting beliung pernah dengar nggak? Puting beliung di Oh, Indonesia. pernah. Nah banyak ya. Nah itu perlu literasi lagi ya. Karena kadang wartawan Indonesia tuh masih banyak kesalahan dalam meliput berita. Puting beliung sama siklon itu berbeda. Beda jauh itu bedanya. Kalau puting beliung tuh mirip kayak tornado. Tapi kalau siklon tuh kayak badai di laut gitu. Nah Indonesia nggak pernah alhamdulillahnya. Ya kalau siklon mah susah kalian sih. Nah sekarang saya ingin bertanya. Kenapa di daerah ekuator di Indonesia sendiri nggak pernah terjadi siklon? Ada yang tahu? Nebak-nebak? Karena di daerah ekuator itu, di daerah lintang nol itu tidak ada angin. Jadi siklonnya nggak bisa terbentuk. Nah, kalau nggak bisa bergerak. Nah, kalau di atas, nah siklon ini terjadinya kan di sini kan siklon. Nah, siklon itu terjadinya di daerah lintang yang harusnya anginnya masih apa tuh? Air lautnya masih hangat. Jadi terjadinya itu di letak lintang dari lintang 3 sampai lintang 10 ya. Nah, itu terjadinya siklon itu di situ. Dari letak lintang 3 sampai lintang 10. Tapi nggak di lintang 0 karena di 0 nggak ada angin gitu. Nah, gerak dari siklon ini juga sama kayak angin pasat dari timur ke barat geraknya gitu. Dari sini ke sini geraknya gitu. Lalu ada longsoran laut. Mungkin aja ada langsung arus laut yang kayak gunung atau kayak tebingnya roboh gitu kan, jadi ngasilin gelombang nanti naik semakin ke atas gitu. Lalu ada tsunami. Tsunami ini berpengaruh ke morfologi pantai ya. Nah di sini ada dua, ada wave shoaling atau meningginya gelombang sama wave dumping mengecil gelombang. Jadi nanti gelombang tuh kalau udah nyampe ke daratan dia bakal mengecil lagi. Tapi kalau gelombang tuh waktu dia belum nyampe daratan dia naik tinggi. Nanti waktu nyampe daratan dia kecil lagi. Nah itu disebut wave dumping shoaling. Sama pasang surut air bumi. Kan pasang surut kan pasang surut menyebabkan adanya gelombang gitu. Disebabkan gravitasi bulan, gravitasi bumi. Nah, ini gambar yang ini. Gambar yang ini. Ini contoh dari longsor laut. Jadi mungkin di sini longsor neder. Nanti ngaruh ke sini jadi ada gelombang naik gitu. Nah, di sini yang gambar sebelah sini kayak lebih ke gelombang ya. Jadi di bawah tuh seolah-olah gini ya, di bawah tuh penampang gini, nah di atasnya udah gelombang gini. Jadi kayak di bawah tuh kayak cuma tenang ya, kayak cuma gini. Padahal di atasnya udah bergelombang-gelombang gitu. Nah, transformasi gelombang ya. Kita masuk ke transformasi gelombang. Transformasi gelombang itu dibagi 3. Oh enggak, transformasi gelombang bukan. Ini transformasi gelombang. Lihat di sini. Lihat dari sini ya. Transformasi gelombang dari sini kan kecil. Makin ke sini makin besar kan? Makin besar. Nah, ini transformasi gelombang. Bukan. Bisa dipahami kan? Jadi kalau dari sini waktu angin baru datang ini dia kecil, masih belum besar-besar amat, masih kecil. Nah nanti waktu udah sampai mulai mau nyampe sini baru besar nih, besar gitu. Gelombangnya meninggi. Nah gitu. Nah ini intervensi gelombang ya, intervensi gelombang. Ada gelombang yang konstruktif. Gelombang konstruktif gini, gelombang satunya gini, gelombang gini. Terus ada gelombang apa tuh? Gelombang yang destruktif, gelombang yang merusak gitu. Yang ini gini, yang ini gini. Jadi yang ini ketemu, yang ini menjauh, jadi rusak gitu. Terus ada yang gelombang yang kompleks, ada yang naik turun gini, bercampur gini. Nah ini yang konstruktif nah. Apa yang sebelumnya pas jatuh? Ini konstruktif jadi gini. Nah kalau yang web, kalau yang gelombang destruktif tuh yang ini nah. Dari sini ditambah ini jadi gini, jadi rusak gelombangnya. Kalau gelombang yang kompleks jadi gini, yang gini, ada yang gini-gini jadi gini dia. Gitu. Nah, kita masuk selanjutnya ke refraksi gelombang. Nah, refraksi gelombang itu adalah perubahan arah gelombang ketika perubahan arah gelombang ketika menyentuh daratan gitu. Nah, refraksi gelombang ini dibagi 2. Refraksi yang bersifat konvergen sama refraksi yang bersifat divergen. Gitu. Ini bisa dilihat di sini ya. Ini konvergen yang saya tunjuk ini konvergen atau divergen? Batas kecamatan desa ini. Terus Konvergen. Nah, ya. Ini konvergen ya. Kenapa konvergen? Jadi di sini karena sini ada teluk. Semuanya itu. Oh, oke. Sini ada teluk. Nah, di sini ada teluk. Makanya dia arahnya mendekat gini. Ini atributnya tambah itu Mendekat. dong. Nah, ini menjadi konvergen. Nah, kalau di teluk ini karena dia ini tanjung ya. Ini tanjung salah, mohon maaf. Ini tanjung ya. Nah, ini teluk. Teluk kan gini masuk ke dalam gini. Masuk ke dalam gini. Nah, ini karena dia masuk ke dalam gini, airnya menyebar.
nggak terpusat Terus gini. ini gimana lagi? Jadi menyebar. Nah, Berarti akhirnya membentuk nggak usah. teluk Daerah- ini. kecamatan- Jadi yang ini konvergensi, yang ini divergensi. Nggak usah. Divergensi. Nah, itu Dia refraksi udah gelombang. editor, terus yang si Terus ada difraksi. Difraksi itu air yang melewati rintangan. Jadi gini nah, kayak misalnya ini air mau lurus, ada kayak apa tuh, kayak ada daratan nih di sini kayak ini. Jadi dia berbelok gini. Nah, berbelok. Ini sih Nah, soal yuk. itu difraksi. Itu aja bersama. Di mana? Oh iya benar. Nah, di situ. Nah, ini difraksi ya gitu. Jadi ini kan breakwater, pemecah air nih. Nah, ini gelombang mau lewat. Nanti jadi gini, jadi gini. Nah, gini. Sebelumnya aku selalu udah dihitung. Jadi gini. Sama kayak gini. Ya kan harusnya lurus kan? Karena ada ini sama ini jadi gini. Sini ke sini. Nanti saling bertemu ini. Saling bertemu, bersilang-silang gitu. Nah, sama ada refleksi gelombang. Kalau refleksi gelombang cuman pemantulan gelombang ya. Jadi kayak gelombang datang kena daratan, mantul lagi, balik lagi. Nah, gitu aja refleksi gelombang mah cuman gitu. Nah, terus ada gelombang pecah. Gelombang pecah ini istilah lainnya ombak. Tahu ombak nggak? Ini aku yang ombak. Oh, Tahu. tahu. Tahu kan? Kalian sering kan lihat orang surfing, orang Tahu. selancar gitu kan ada ombak kan? Ada ombak. Nah, itu gelombang pecah. Jadi ombak tuh kalau di bahasa Inggris wave breaker, wave break, ombaknya pecah, ombak rusak. Jadi kalau diedit, kalau di desain masih bisa diedit. Nanti aja di sini bantu. Nah, Selalu belajar. siapa aja lu bisa. Nah, ini jadi kalau gelombang di sini ya, gelombang pecah tuh, ini gelombang kan naik turun. Ya, Nah, bisa lah. nanti ketika dia nyampe daratan, dia pecah, ini jatuh, jadi kayak ada busa-busa. Nah, ciri dari ombak itu ada busa-busa. Kalian pernah kan kalau lihat ombak kan kayak kalau udah nyampe darat kayak ada putih-putih, bui-bui air. Nah, itu ciri-ciri ombaknya pecah gitu. Nah, ini ciri-ciri ombak. Nah, gelombang pecah. Gelombang yang pecah karena kehilangan energi, menyebabkan air terdorong oleh energi pecahan. Gelombang ombak ini dibagi 3. Yang pertama ada spilling breaker. Nah, ombak spilling breaker ini dia terjadinya pecahnya di sini, jauh di daratan, jauh banget. Di daratan nih, pecahnya itu jauh di sini, di tengah-tengah laut gitu, plunging. Nah, disebutnya spilling ya, spilling gitu di sini. Nah, kalau dia lebih kayak landai banget, lebih kayak landai. Dia di pantai yang landai banget. Nah, itu ada plunging. Kalau plunging itu terjadi di pantai yang agak terjal. Cuman maksudnya itu cuman agak kayak ini kan lurus ya. Kalau spilling kan gini ya. Spilling. Nah, kalau di yang plunging dia agak gini miring, nah. Agak kayak miring. Nah, kalau surging, ombak yang diterjal biasanya di pantai tebing-tebing dia pantainya gini, nah, ada tebing gini nah. Nah, kalau yang plunging ini spilling ini dia pecahnya jauh di laut, jauh. Nah, kalau plunging ini dia pecahnya di tengah-tengah di daerah-daerah sini. Nah, ini yang biasanya dijadiin oleh orang selancar ini, tipe ini plunging. Tipe plunging ini biasanya dia gelombangnya gini kan, bentuk gini kan. Nah, ini yang biasanya dijadiin selancar oleh orang. Nah, kalau surging gelombangnya pecah di darat. Jadi yang kayak sampai ke laut, sampai kayak ke pantai gini. Nah, itu maksudnya ke surging. Ombaknya pecah di darat sini. Ada bui-buinya di darat gini. Dia sangat-sangat terjal. Kalau ini terjal dikit aja, kalau ini sangat-sangat terjal gitu. Itu. Sampai ombak ini ada yang mau ditanya dulu nggak? Karena materi ini dari tadi banyak, mungkin kalian ada yang pusing. Sok, ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Ayo, saya tunggu. Ya, ada yang mau nanya dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, baiklah, karena tidak ada yang mau bertanya, saya lanjutkan ya. Ini kita lewatkan saja ya ke kebumian. Nah, ini rip current. Nah, di sini ada 2 ya, longshore current dan rip current. Ini 2 gelombang yang sangat berbeda ya. Ini biasanya di pantai selatan nih. Ini rip current ini salah satu alasan orang kadang-kadang hilang diculik loro kidul. Kadang-kadang alasan orang di pantai selatan. Padahal kena rip current, padahal. Jadi rip current itu kalau longshore current itu adalah arus sejarah pantai gini. Arus sejarah pantai. Nah, nanti dia gelombangnya ke sini, gelombang gini. Kalau rip current dia ada lembah, di sini ada lembah atau sitol. Bukan jalan tol ya, sitol, tol laut gitu kan. Di bawah sini ada kayak di sini kayak arusnya menarik. Nah, ini berbahaya. Ini terjadi kalau di sini lebih tinggi, di sini tinggi, di sini rendah. Kelihatan warnanya beda kan? Ini biru, ini kayak biru, ini pucat kan. Nah, ini kan lebih rendah. Ini lebih dalam gitu nah. Kalau ada yang gini baru nurun ke bawah nah, tertarik ke bawah. Nah, ini berbahaya banget untuk bagi perenang gitu ya. Karena dia bisa menarik korban gitu kan.
Banyak yang meninggal gara-gara ini. Dan mereka malah, nah ini, kalau kalian ketemu rip kanan gini, berenangnya ke kiri atau ke kanan. Jangan ngelawan ombak atau ngelawan arus. Kalau ngelawan arus kalian kalah. Tenaga manusia mah kalah dengan tenaga laut. Oke ya enggak? Begitu. Nah, kalau longsor current ini berfungsinya sebagai transportasi sedimen laut. Jadi yang membawa pasir, membawa batu-batu itu dari longsor current gini. Kalau rip current lebih banyak memakan korban ya, bahaya, hati-hati. Makanya kalau kalian misalnya di pantai gitu, ada kepalang, hati-hati jangan berenang di sini, jangan ngawur, jangan bandel, mungkin di situ ada rip current. Pasti pengelola pantai itu udah pinter, udah tahu gitu. Nah, kita langsung masuk ke pasang surut. Ini pasang surut air laut ya. Disebabkan oleh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Pasang surut air laut adalah fenomena pergerakan naik turunnya permukaan laut secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi benda astronomi, terutama bulan dan matahari gitu. Di sini kalau di sini lagi low tide, di sini yang di sini kalau lagi gini posisi bumi, yang di sininya high tide, gelombang tinggi, yang di sini gelombang surut. Kalau posisi bulan lagi ini low tide, ini low tide. Ini nip tide vs spring tide. Yang ini nip tide, ini spring tide gitu. Nah, ini bilangan Flomzal ya. Bilangan Flomzal itu didapatkan dari hasil pengukuran pasang surut. Ini lebih ke ini ya. Cuma kalian tuh yang rumusnya nggak terlalu dipentingin, tapi kalian hafalin ini aja yang pentingnya. Pasang surut harian ganda, campuran sama ini. Lebih dihafalin ke ininya aja. Nah, bilangan Flomzal tuh nanti bentuknya gini. Yang titik ambridomik. Nah, titik ambridomik itu ini pertemuan-pertemuan dari garis-garis kotidal ini, garis-garis ini bentuk pasang surut. Nah, di sini titik ambridomik. Nah, di sini. Nah, di titik ambridomik kosong, nggak ada pasang surut setahu saya. Nah, tipe-tipe pasangan surut laut. Ini bisa dilihat ya. Ini kalau ganda tuh gini, 1. Jadi dalam sehari, dalam 24 jam tuh bisa ganda gitu, kalau ada yang ganda. Ini kalau campuran gini dia ada yang pasangan ada surut gitu. Nah, kalau campuran harian tunggal dia benar-benar satu bener, kayak sekali turun, sekali naik, sekali turun, sekali naik, sekali turun, sekali naik gitu. Nah, kalau harian ganda tuh dalam satu ini ada naik, ada turun, ada naik, ada turun begitu. Nah, ini kalau daerah yang harian tunggal itu lebih didominasi di daerah yang lebih sempit, yang nggak terlalu terpengaruh daratan-daratan lain. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu banyak kecampuran condong harian ganda. Ini condong harian ganda kan. Nah, ini di daerah-daerah sini kan lebih sempit kan. Makanya di sini harian tunggal. Lebih ke harian tunggal. Di sini kan lebih tersempit gitu kan. Harian tunggal begitu. Kalau yang lain-lain lebih banyak ke condong harian ganda. Condong harian tunggal juga agak jarang ya begitu. Nah, ini garisnya ya. Ini bisa dilihat ya, Indonesia tuh rata-rata mix campuran ya, rata-rata campuran. Yang diurnal yang diurnal tuh di sini. Yang di daerah Bangka Belitung, Selat Malaka, Malaysia gini. Di sini ada Selat Kalimantan, Natuna, nah daerah sini sama daerah-daerah sini, daerah-daerah yang tertutup gini nah. Daerah yang tertutup. Ini daerah yang diurnal atau harian tunggal. Kalau di dunia sendiri lebih banyak ini semi diurnal, harian ganda. Jadi sehari pasut tuh bisa naik turun gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan iklim. Ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada yang ditanya, kita lanjut ya. Ini perubahan iklim ya. Ini kenaikan air laut. Itu bisa dilihat ya. Air laut tuh udah hampir segini, sea level udah hampir segini. Ancamannya nih. Karena naik. Nah, ini kenaikan muka air laut. Kenaikan muka air laut relatif itu dikarenakan permukaan lautnya relatif di sebuah darat. Nah, terus kalau kenaikan muka air laut geostatik global, jadi perubahan muka air laut terhadap satu daerah tertentu, misal pusat bumi, karena melelehnya es. Nah, ini yang kita rasakan sekarang global ya. Es mencair tapi kita semua kedampak rasanya gitu. Terus ada kenaikan muka air laut sterik. Terus perubahan muka air laut ini karena ekspansi termal gitu. Lalu ada kenaikan muka air laut isostatik. Perubahan muka daratan terhadap suatu titik tertentu gitu. Mungkin karena tektonisme, jadi air lautnya naik tapi daratnya turun. Nah, mungkin begitu. Nah, ini yang saya bilangin tadi, pengasahan ocean acidification ya, pengasahan air laut. Kan saya sudah menjelaskan tentang pH ya, pH air laut itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Nah, dikarenakan ini. Lihat, kita bisa lihat di sini. Ini yang kayak kerang ini kalsium karbonat, CaCO3. Terkena CO2 dia melarut. Akhirnya hewan-hewan ini mati. Kan hewan-hewan ini mereka hidup dari cangkang mereka kan. Kalau cangkang mereka hancur atau terlarut, mereka otomatis mati gitu. Ibarat kayak kulit kalian lah gitu, terkelupas kan kalian pasti mati karena kesakitan kan, nggak tahan kan. Nah, itu gara-gara pengasaman lautan. Gara-gara apa? Gara-gara pemanasan global yang menyebabkan semakin banyaknya CO2 yang tertarik ke dalam bumi, ke dalam lautan gitu.
Lalu ada ocean heat, panas yang tersimpan dalam lautan. Hal tersebut berbeda dengan sea surface, temperatur yang hanya mengikuti lautan. Nah, jadi ini ocean heat ini mungkin bisa karena ada buangan air panas ya di dalam laut, jadi tiba-tiba air laut di situ memanas. Padahal harusnya nggak panas, tapi tiba-tiba memanas gitu kan. Ini bisa dilihat kan, average stroke dari 2000 ini sampai 2000 ini. Nah, terus yang merah ini dari 2017 aja udah segini, udah sangat tinggi gitu kan. Tuh ocean heat, air laut yang memanas. Nah, ini sih temperature surface. Ini sih temperature surface ini normal ya. Kayak biasa, ini sih temperature surface. Seperti yang saya jelaskan tadi, berpengaruh terhadap intensitas cahaya matahari. Lebih banyak di daerah ekuator kan, makanya di daerah ekuator ini yang lebih banyak ininya. Lebih banyak suhu hangatnya. Nah, sekarang kita masuk ke anomali cuaca. Anomali gangguan ya. Ini adalah ENSO. Kenapa sih ini? Ekuator apa bukan ekuator short oscillation nggak salah lupa aku. Nah, ENSO ini peristiwanya sama kayak El Nino La Nina ya, tapi kalau ENSO itu secara normal memang gini. Jadi ini kalau di Pasifik Barat sama Pasifik Timur. Jadi kalau ENSO ini hanya ada di Samudra Pasifik, nggak ada di Samudra Atlantik. Dia cuma ada di Samudra Pasifik. Ini ciri-cirinya. Kalau lagi normal di sebelah barat ini relatif lebih hujan, lebih hangat. Karena lebih banyak hujan. Nah, kalau daerah sebelah sini lebih kering. Nah, kalau di El Nino kebalikan kan? Nah, di El Nino justru kebalik, yang di sini hujan, yang di sini yang malah kering banget. Nah, ini kalau yang di sini ini El Nino ini disebut melemahnya kekuatan angin pasat. Jadi anginnya harusnya bergerak sampai sini, malah enggak. Malah berkurang. Makanya yang di sini hujan, di sini malah kering gitu. Terus di sini ada La Nina. Nah, kalau La Nina ini disebut juga sebagai disebut juga sebagai meluapnya kekuatan angin pasat. Jadi sangat-sangat cepat kan angin pasat gerak ke sini ya, sangat-sangat cepat. Jadi kalau lagi kondisi La Nina tuh daerah kita nih tinggi banget hujannya, bisa sampai banjir bandang. Daerah sini kekeringan parah. Nah, daerah sini kekeringan parah. Makanya kalau La Nina tuh daerah sini tuh ini bisa sangat hujan parah. Hujannya tuh bisa sampai bikin badai kayak yang sampai kayak badai sampai kayak apa tuh? Bisa sampai hujan banjir gitu kan. Ini SOI sama ONI ya. Nah, short oscillation index ini mengukur ENSO ya. Kalau SOI negatif itu dia dari Tahiti ya. Kalau normal di Tahiti sama Darwin. Kalau sedangkan Oceanic Nino Index ini ONI mengukur fase ENSO dengan menggunakan parameter berupa SST. Nah, kalau nilai ONI-nya negatif menggambarkan La Nina. Nah, kalau di sini kalau nilai SOI negatif itu menggambarkan El Nino berarti. Menggambarkan El Nino gitu. Terus kita lanjut. Pacuannya ini ya Darwin yang di Australia sama yang Tahiti yang di kepulauan di Amerika gitu. Lanjut. Nah, ini IOD. Yang ini IOD positif, yang ini IOD negatif. Nah, ini yang ini terjadi di Samudra Hindia ini. Kalau IOD positif menyebabkan daerah Madagaskar ini Madagaskar ya, sama Afrika sebelah barat nih, Afrika sebelah timur mengalami hujan lah gitu. Nah, kalau di daerah kita ini kekeringan karena di sini dingin kan, kering gitu. Nah, kalau yang di sini kebalikan, kalau yang di pol mode negatif, yang di sini dingin, yang di sini justru kering. Nah, ini anomali ini. Terjadinya gara-gara itu. Jadi di sini hujan banyak, di sini kering gitu. Nah, yang pernah terjadi di Jakarta gitu yang hujan sampai berapa hari gitu, yang sampai 300 mili per meter itu gara-gara saat itu kita lagi muson barat. Bukan, kita saat itu lagi muson barat, tetapi kondisinya disambut dengan dipol mode yang negatif ini. Akhirnya angin dari sini datang, akhirnya hujan melebat dan titik pusatnya menumpuk banget di Jakarta. Harusnya yang sampai sini, bergeraknya sampai sini, malah berhenti di sini di Jakarta, di Indonesia. Kan di sini kan plus, di sini negatif. Nah, ini kan plus, ini negatif. Nah, waktu muson harusnya dari sini ke sini malah berhenti di sini karena di sini negatif, dari sini ini plus, ini negatif. Kayaknya yang di sini hujannya parah di sini, ini hujannya parah di sini. Makanya waktu di Jakarta sampai 2018 ya banjirnya parah banget tuh gara-gara ini yang pertemuan di Polmode sama angin muson barat gitu. Ini Medan Julian. Kalau Medan Julian ini dia secara miring gini ya, terjadi di Samudra Hindia juga, tapi nggak terlalu dibahas. Oke, kita masuk ke contoh soal. Sebelum saya masuk ke contoh soal, ada yang mau ditanyakan nggak? Apakah ada yang mau ditanyakan? Punten Kak, bisa pindah sebentar ke slide yang La Nina dan El Nino nggak Kak? Oke. Nah, gimana ini?
Atau yang ini? Iya Kak, yang Lanina. Oh, Iya, Lanina. betul. Iya. Lanina ya. Nah, Dua. enggak, satu harusnya. Itu Bang Maya mau ngirimnya chat kamu yang sama chatan kamu sama Bapak. Kak, punten mau bertanya. Ya, sok, Dek. Mau tanya apa nanti? Yang di Lanina kan tertulis di sini warm dan deadline yang equator itu. Nah, berarti kalau hujan yang disebabkan oleh kondisi lanina itu hujannya gimana Kak? Apakah suhunya masih agak warm, hujan hangat seperti matahari masih menyorong atau gimana Kak? Oke. Kalau di daerah lanina, di daerah waktu lanina nih ya suhu kita sebenarnya kalau suhu di Indonesia tuh dia lebih ke hangat atau kering gitu ya, lebih ke basah atau kering lah gitu ya. Nah, kalau suhu relatif di ekuator tuh relatif nggak terlalu berubah ya. Jadi di sini tetap hangat kayak biasa kok, hangat kayak biasa. Tapi di sini menguat banget. Harusnya kayak yang hangatnya itu sampai sini, hangatnya terpusat di sini semua. Akhirnya hujannya di sini semua lah gitu. Jadi kayak bertambah panas enggak, tapi penyebaran hangatnya itu yang harusnya sampai sini, ini malah bergeser ke sini semua penyebaran hangatnya, nggak menyebar gitu. Jadi hujannya di sini terus, nah di sini terus semua gitu. Begitu. Sudah jelas? Oke Kak, jelas. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya nggak? Oke. Dikarenakan materinya udah habis, ini ada kayak 3 latihan soal ya. Ini 3 latihan soal. Saya beri waktu ke kalian 8 menit ya. Silakan dijawab dulu ya. Nanti kalau udah 8 menit berarti sampai jam pukul 2.56 ya. 14.56. 3 soal ini kita bahas ya. Silakan ya ini dulu dijawab dulu ya. Gak usah ditulis, tapi nanti waktu saya tanya yang jawab ya, yang lain kompak, ini jawabannya apa. Nanti kita bahas ya. Bisa? Bisa kan? Bisa. Oke, saya beri waktu 8 menit. Silakan kalian 3 soal ini kalian jawab dulu. Nanti pukul 14.56 akan kita bahas.
Oke, udah 14:57 ya. Udah dijawab semua? Udah. Oke. Nomor 1, nomor 22, faktor yang bukan merupakan limiting faktor dalam penetapan batas relung fundamental suatu organisasi adalah, jawaban kalian apa? Predator. 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 Semua? Predator. Oke, bagus. Jawaban yang benar adalah predator. Kenapa predator? Di sini adalah fundamental. Fundamental di relungnya beda dengan relung aksi atau relung nyata. Kalau relung nyata memang ada dia yang persaingan, predasi gitu. Nah, kalau relung fundamental mah nggak ada. Dia berarti jawabannya benar. Kalau derajat disolved ngaruh kan ke lingkungan, ke asam juga ngaruh lingkungan, suhu ngaruh, sinar matahari juga ngaruh. Jadi jawabannya benar ya, predator. Oke ya, bagus. Nomor 23. Pasang surut yang memiliki kriteria 1 kali pasang, 1 kali surut. Tetapi kadang-kadang terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dengan tinggi dan periode amat berbeda disebut jawabannya apa? Pasang surut campuran. Yang lain jawabannya apa? Pasang surut campuran dominan harian tunggal. Oke, jawabannya adalah pasang surut campuran dominan harian ganda. Yang pertama, di sini kata-katanya kadang-kadang terjadi. Nah, itu udah berarti campuran. Dia campuran. Dan di sini lihat. Kalau kayak dia tuh kalau kata-katanya gini ya, pasang surut yang memiliki kriteria 2 kali dipasang, tapi kadang-kadang 1 kali surut. Berarti pasang surut campuran dominan harian tunggal gitu. Nah, kalau yang ini nih pasang surut yang memiliki kriteria 1 kali pasang surut kan, tapi kadang-kadang 2 kali. Berarti pasang surut campuran dominan ganda gitu. D. Ya, D. Oke, lalu nomor 24, sirkulasi laut dalam sirkulasi termoalir terdiri dari arus permukaan dan arus laut dalam. Pernyataan yang benar adalah C. B. Oke, kita bahas. A. Arus permukaan hangat berasal dari Atlantik. Atlantik itu tadi apa? Downwelling. Downwelling itu arus dingin ke arus panas, arus panas ke arus dingin. Kalau downwelling, dari dalam ke atas atau dari atas ke dalam? Dari atas ke dalam. Kalau downwelling dari ini apa tuh? Dari atas ke dalam ya. Dia turun ke bawah. Oke. Terus arus permukaan bersifat dingin berasal dari Pasifik. Nah, kalau yang ini bersifat dingin dari Pasifik, kan Pasifik tadi upwelling menyebabkan arus panas, otomatis juga bersifat dingin. Yang C, arus dalam bersifat dingin berasal dari Pasifik. Nah, jadi kan arus dalam bersifat dingin kan dari Pasifik. Enggak, arus di Pasifik anget. Dan arusnya arus permukaan, bukan arus dalam, bukan arus laut dalam gitu. Nah, terus di sini yang D, arus laut dalam bersifat hangat. Arus laut dalam bersifat hangat berasal dari Atlantik. Nah, ini kurang tepat yang ini kurang tepat. Coba kita lihat yang A lagi jawabannya ya. Arus permukaannya bersifat hangat berasal dari Atlantik. Nah, di sini nih Atlantik itu arusnya dari arus dalam. Kecuali arus permukaan hangat yang datang ke Atlantik dari samudra apa nah gitu. Jadi jawaban di sini lebih ke E ya, tidak ada jawaban yang benar ya. Soalnya kalau Pasifik itu arus permukaan tapi dia dingin, salah. Yang C, arus dalam. Dalamnya aja udah salah. Kalau di Pasifik itu arusnya arus permukaan bukan arus dalam gitu. Nah, kalau yang di D udah benar arus laut dalam tapi sifatnya hangat. Jadi jawabannya lebih ke tidak ada yang benar ya. Ini udah cukup dianggap. Oke, udah jam 3:01 ya di sini. Sebelum saya tutup, ada satu pertanyaan lagi.